seksual memang somehow menjadi kebutuhan, bukan somehow sih, iya, menjadi kebutuhan dalam berelasi. Tapi itu tuh kayak sesuatu yang sifatnya lebih dalam gitu. Sebelum ke seks ada loh yang namanya intimacy. Intimacy itu apa sih? Terkait komunikasi, terkait misalnya gimana kita perhatian satu sama lain. Ya. Halo Sobat Sehat, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya baik dan sehat ya. Balik lagi nih kita di podcast Hidup Sehat. Di podcast ini kita bakal bahas banyak hal, mulai dari fakta, insight, dan tips praktis untuk kesehatan fisik dan juga mental kamu. Dan gak lupa podcast ini dipersembahkan oleh Hello Sehat, hidup bahagia. Nah, ngomongin sakit hati nih Mbak, kan banyak banget nih sekarang korban-korban yang sakit hati gara-gara dating apps. Bahkan bukan sakit hati aja ya, dia sampai sakit fisik segala macam gara-gara predator seksual ya kan. Banyak sampai ada memenya nih, dan kebetulan semuanya pakai kacamata entah kenapa. Ada yang kayak lulusan UI taunya dia orang BI, sampai ada Langsung ya pakai kacamata. iya, gue salah nih gitu. Enggak, bukan gue gitu ya kan. Kayak sampai ada akunnya yang nampung kayak suara-suara cewek yang jadi korban gitu. Aku pernah match, terus aku juga pernah ketemu. Ya emang nggak nyaman sih sama dia. Aku juga nggak ngerti. Sejujurnya kalau aku nggak ngerti kenapa cewek bisa long Apa yang life. bikin kamu nggak nyaman ketika ketemu? Karena dia touchy. Aku nggak suka cowok touchy. Dan itu baru pertemuan pertama. Pertama. Dia langsung touchy. Iya. Bahkan di baru pertama kali telepon, dia tuh kayak patternnya tuh suka ngebacain orang berdasarkan Instagram gitu, Mbak. Kayak kamu nih aneh, kamu tuh weird gitu. Bahkan dia berani ngomong kalau kamu hypersex gitu dengan hanya baca dari Instagram kayak gitu. Sebenarnya interest aku buat ketemu karena dia tuh ngomongnya aktif banget kan orangnya. Tapi selama telepon itu dia nggak pernah kayak ngasih kesempatan aku buat cerita tentang aku, ngomong dia terus gitu. Cuma karena kebetulan aku match di 2 dating app sama dia, kayak jadi penasaran kayak apa nih orangnya. Nah pas ketemu ya kayak gitu, dia touchy, terus kayak judgmental banget kayak gitu. Terus habis itu ya don't dare aja gitu, kayak kamu kok berubah, kamu bikin aku ngerasa aku doang yang pengen ini, kayak gitu loh gitu. Frontal ya. Parah banyak banget tuh yang kasus, tapi aku nggak tahu prosesnya gimana, tapi banyak banget korbannya, sampai ada yang hamil, ada yang kena penyakit kelamin, diporotin Mbak, banyak MacBook diambil lah segala macem gitu. Kan ngeri banget ya. Gimana sih kita tahu nih kayak dating apps kita tuh punya niat buruk, kita tuh dari awal gimana nih caranya? Oke, yang paling penting gini, pertama kan kita harus tahu dulu batasan gitu, kayak gini, ada orang yang mungkin kalau misalnya dia seneng touchy, pertemuan pertama bukan masalah gitu. Kebetulan kamu adalah orang yang ini gak bisa nih, udah di luar batasan nih gitu, karena ini baru pertemuan pertama lu udah physical touch sama gue gitu kan. Tapi ada juga orang yang mungkin ini it's normal gitu, ada yang ngerasa kayak gitu. Tapi yang harus kita lihat bahwa pertama adalah dating apps itu yang tadi kita bilang ini tuh kayak kulitnya gitu, kayak layer pertama gitu kan, baru kayak kita ketemu orang, kita baru kenalin biodata gitu. Proses kita PDKT, proses kita pendekatan itu kan diawali dengan ngobrol gitu loh. Jadi memang alangkah lebih baik pertemuan selanjutnya kita harus lihat ada nggak sih perubahan yang kayaknya kok cepet banget ya gitu. Dari misalnya kita di awal ketemu cuman chatting, terus tiba-tiba pertemuan selanjutnya langsung physical touch, atau pertemuan selanjutnya langsung ngajak jadian yuk misalnya, kayak gitu. Gitu ya. Gitu. Nah, itu adalah satu hal yang perlu diwaspadain gitu loh. Karena proses pendekatan yang baik itu adalah diawali dari ngobrol, komunikasi. Ceritain dulu saya seperti apa, kamu seperti apa, kamu tujuannya ingin gimana, tujuan saya ingin seperti apa. Jadi kita nge-set dulu visi misi kita bareng-bareng nih gitu. Ngapain sih lo ikutan dating apps? Kalau gue ikutan dating apps karena bla 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 bla. Jadi kita sama-sama ngelihat dulu di awal tujuan kita tuh sama apa beda ya. Kalau beda, is it okay untuk kita lanjut? Gitu. Kalau misalnya sama ya udah, ayo ternyata kita cocok, pertemuan berikutnya dan berikutnya. Nah kayak gitu suka ada yang bohong tuh Mbak kebetulan. Nah si Leo waktu itu awal-awal ngomongnya serius gitu, tapi menurut aku semua cowok yang ngomongin seks di awal pasti niatnya nggak sopan, it's rude gitu kan. Kecuali aku emang nyari friends with benefit gitu, itu nggak rude, aku malah kayak ya udah nggak ribet gitu. Jadi menurut aku ngomongin seks itu rude ya. Ada nggak kata-kata yang perlu kita waspadai saat kita lagi dating, chat sama dating app, proses pendekatan itu? Sekarang gini, yang paling kita harus waspadain tadi pertama ya, terkait dengan si
PDKT, katakanlah PDKT gitu. Cuman memang ini prosesnya diawali dari dating apps gitu. Kan harusnya memang di awal tuh komunikasi dulu lah, keterbukaan dulu antara satu sama lain. Nah, keterbukaan ini kan nggak melibatkan apapun, artinya nggak melibatkan fisik, nggak melibatkan judgement tertentu, nggak melibatkan oh berarti kamu orangnya A ya, oh berarti kamu orangnya B ya. Fungsi atau tujuan dari keterbukaan ini kan untuk lebih membuka diri kita seperti apa, diri kamu seperti apa. Nah, ketika bahasannya sudah mulai masuk ke fisik, bahasannya sudah mulai masuk ke judgement tertentu, apalagi sampai ke sexual thing, itu sebenarnya perlu kita waspadai. Karena gini, seksual memang somehow menjadi kebutuhan, bukan somehow sih, iya, menjadi kebutuhan dalam berelasi. Tapi itu tuh kayak sesuatu yang sifatnya lebih dalam gitu. Sebelum ke seks, sebelum ke seks ada loh yang namanya intimacy. Intimacy itu apa sih? Terkait komunikasi, terkait misalnya gimana kita perhatian satu sama lain, gimana kita memandang makna dari suatu hubungan gitu loh. Sebelum jauh ke sexual thing gitu. Ada juga loh sebelum kita bahas seksual ada juga yang namanya komitmen. Gimana sih pengalaman saya dalam berkomitmen? Apa sih tujuan saya sama kamu? Saya mau berkomitmen apa enggak? Gitu. Itu harus kita pahami. Jadi kalau awalnya aja dia udah ngebahas tentang seksual atau tentang fisik, itu kan kayak udah lompat 1 sampai 2 step gitu loh. Sementara kan harusnya step 1 dulu gitu. Ini dia udah langsung ke step 3. Nah, itu perlu kita waspadain. Oke, ya soalnya di Indonesia juga masih tabu ya bahasa kayak gitu. Maksudnya kayak betul. Walaupun banyak yang hidupnya bebas harus ngehargain juga ya kayak gitu-gitu. Kecuali yang kayak tadi Endah bilang ya, kalau emang tujuannya friends with benefit, emang dari awal nyarinya untuk sexual thing, ya udah mungkin match gitu kan. Ketika wah dayung bersambut nih gitu kan, ya udah lanjut gitu. Tapi kalau itu tadi kita harus ibaratnya gini, gimana aku bisa tahu kalau kamu tuh pengennya komitmen atau friends with benefit. Kalau kita nggak ngobrol dulu gitu. Misalnya kamu pengennya komitmen, tapi aku pengennya friends with benefit. Terus di pertemuan awal aku langsung ngomongin tentang seksual. Kan nggak match nih. That's why. Jadi nggak nyaman di salah satu ya. That's why kenapa step pertama ngobrol dulu deh. Kamu pengennya apa? Gue pengennya apa? Nah, baru abis itu menentukan ini akan lanjut atau enggak gitu sih. Nah, itu dia sobat sehat. Kita tuh juga harus tahu nyamannya kita gitu. Saat orang itu bikin obrolannya bikin kita nggak nyaman dan nggak sesuai sama tujuan kita, baiknya ya udah mendingan ditinggal gitu. Jangan nggak usah sok ide deh, penasaran gitu. Jadi kayak mendingan udah di-cut daripada kita punya masalah gitu sama orang lain kan nggak enak juga ya buat kitanya gitu.